Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak cerdas, apa kabar? Apakah hari ini kalian dalam keadaan yang sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baik, perkenalkan, nama kakak Nur Nadia Mariani, NIM 2011061872, kelas D11 semester 4. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Baik, sebelum kakak masuk pada materi kakak akan mengkaitkan terlebih dahulu materi presentasi kakak di dalam kelas, yaitu dengan judul Inovasi Penggunaan Model Pembelajaran IPS SD. Nah, pada materi kakak ada pengertian dari model pembelajaran IPS. Dalam model pembelajaran IPS ini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian model pembelajaran, yaitu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Nah, selanjutnya masuk pada ciri-ciri model pembelajaran IPS. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016 halaman 7-8, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama, secara model pembelajaran merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, merupakan landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar, dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, masuk pada fungsi model pembelajaran IPS, di mana fungsi pembelajaran adalah pedoman dalam merancang hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Krianto 2016 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang mengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, atau yang terakhir, komponen model pembelajaran IPS, di mana merupakan bagian-bagian yang menjadikan suatu model pembelajaran menjadi kesatuan, menjadi utuh. Misalnya, suatu model pembelajaran memiliki komponen sintaks yang merupakan acuan dasar dari keseluruhan urutan fase yang harus dilakukan agar kita menerapkan konsepsi dari model pembelajaran tersebut. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk pada materi kakak, yaitu pada tematik kelas 1, tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 1. Yang pertama, persiapan apa yang harus kita siapkan dalam membaca? Nah, tentu sebelum kita membaca, kita mempersiapkan apa saja hal yang bisa kita lakukan ketika kita membaca. Yang pertama, atur posisi saat membaca. Yang kedua, jaga jarak antara mata dan buku saat sedang membaca. Ada hal penting selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika membaca. Yang pertama, bukalah halaman dengan perlahan. Yang kedua, letakkan pada tempat jika selesai membaca. Yang ketiga, rawatlah buku dengan baik. Baiklah, masuk pada membaca adalah jendela dunia. Nah, mengapa
membaca disebut dengan jendela dunia? Seperti yang kita ketahui, dengan membaca, kita bisa mendapatkan beragam pengetahuan yang belum kita ketahui, sehingga wawasan kita kian bertambah. Jadi, itulah makna membaca adalah jendela dunia. Makna tersebut menggambarkan betapa pentingnya membaca karena memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Selanjutnya, kita masuk pada gambar ini. Di sini aku suka membaca. Wanda dan Mila sangat suka membaca. Di mana Wanda dan Mila sering membaca di tempat-tempat seperti di taman, di rumah, dalam kamar, di meja makan, serta mereka sering pergi ke perpustakaan untuk mencari buku dan ke toko buku mereka untuk membeli buku. Nah, di sini kita masuk pada belajar membaca. Yang pertama, seperti yang kita lihat di sini ada gambar buku. Ayo kita membaca. B-U-B-U, K-U-K-U, buku. Yang kedua, bunga. Seperti yang kita lihat di gambar, itu adalah bunga. Ayo kita membaca. B-U-B-U-N-G-A, bunga. Yang ketiga, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada gambar baju. Ayo kita membaca. B-A-B-J-U-J, baju. Yang keempat, seperti yang teman-teman bisa lihat, yang keempat atau yang terakhir, gambarnya adalah topi. Ayo kita membaca. T-O-P-I-P, topi. Masuk pada keluarga membaca, di mana membaca bersama keluarga. Wanda suka membaca. Wanda suka membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah suka membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu suka membaca majalah. Nah, betapa bahagianya ketika di dalam keluarga kita suka membaca. Apakah di dalam keluarga teman-teman ada yang suka membaca atau satu keluarga suka membaca? Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang kurang paham serta ada materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.